Assalamualaikum teman-teman. Nah, balik lagi nih. Kita kali ini di luar topik bahas gizi ya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang langkah-langkah bagaimana cara mendaftarkan diri untuk CPNS. Nah, nanti begitu CPNS dibuka, untuk pengalaman saya sebelumnya ada beberapa langkah. Nah, yang pertama itu tes administrasi. Nah, yang kita mau bahas hari ini yang paling pertama tes administrasi. Banyak tes selanjutnya, yang lainnya juga. Tapi yang paling pertama biasanya di tes administrasi. Nah, banyak teman-teman yang ketika tes administrasi itu sudah gagal gitu, tidak lulus untuk tahap SKD gitu ya. Jadi apa aja sih yang harus disiapkan untuk tes administrasi? Kalau untuk tes pendaftaran yang tahun lalu, yang pertama itu scan asli surat lamaran. Nah, jadi surat lamaran itu di setiap Pemkab atau Pemkot, pemerintah kabupaten ya, kabupaten kota, lalu kementerian, biasanya mereka punya formatnya masing-masing. Nah, formatnya ini biasanya ditentukan dan ada contohnya. Jadi kita bisa download terlebih dahulu di website Pemkab atau Pemkot atau kementerian yang akan kita daftar, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan format surat lamaran kerja tadi, sehingga itu salah satu syarat untuk terpenuhinya tes administrasi untuk tahap selanjutnya ya. Nah, lalu yang kedua itu ada KTP. Biasanya KTP-nya mereka minta di scan. Nah, KTP ini juga usahakan yang terbaru, yang terupdate. Misalnya sebelumnya kalian single atau belum menikah, nah belum sempat untuk memperbaharui status perkawinan ya, jadi kawin ya. Nah, itu seharusnya yang paling update. Nah, untuk alamat juga usahakan itu alamat domisili kita, seperti itu. Jadi memang KTP itu benar-benar identitas kita yang asli gitu. Oke, itu KTP. Nah, selanjutnya surat pernyataan siap mengabdi 10 tahun. Biasanya ini formatnya sudah ada di Pemkab atau Pemkot atau kementerian yang akan kita daftar. Terus formatnya sudah disediakan dan kita biasanya hanya mengisi nama, seperti itu, biodata lain. Dan saya lupa satu lagi, di setiap surat biasanya mereka meminta untuk ditandatangani materai 10.000 yang terbaru ya. Nah, biasanya itu di surat lamaran kerja, surat pernyataan ya, namanya juga surat pernyataan, mereka biasanya minta materai. Nah, banyak teman-teman juga yang bilang aku udah update nih KTP-nya, terus scan-nya juga udah rapi, udah bagus, jelas, seperti itu, tapi kenapa nggak lulus? Nah, biasanya di materai itu ada nomor seri ya. Nah, nomor seri di materai itu dibaca oleh pihak yang memeriksa data kita itu kok sama, seperti itu. Nah, biasanya teman-teman menggunakan materai yang sama untuk di setiap surat. Nah, di situ biasanya yang membuat kita mengalami kegagalan, seperti itu. Bisa jadi ya, karena materai ya. Lalu surat akreditasi jurusan dan universitas. Nah, biasanya ini teman-teman bisa dapatkan di website kampus teman-teman alumni mana. Contohnya seperti saya alumni dari Poltekkes Riau. Nah, di sana mereka sudah melampirkan akreditasi kampus dan jurusan, seperti itu. Jadi kita tinggal download dan kita lampirkan, seperti itu ya.
lalu scan asli ijazah. Nah, ini teman-teman waktu ingin mendaftar pasti lihat dulu ya formasi apa yang mau kita ambil, terus di situ juga ada tamatannya apa seperti itu. Jadi teman-teman yang mau daftar misalnya tamatannya SMA gitu ya, nah itu ijazah SMA kita yang di scan. Teman-teman yang misalnya kuliah di kampus kesehatan seperti itu, biasanya diminta untuk melampirkan STR, surat tanda registrasi bahwa teman-teman sudah terregistrasi sebagai tenaga kesehatan. Biasanya mereka minta STR. Nah, di situ biasanya kita ada formatnya untuk dilampirkan ya. Lalu scan asli transkrip. Nah, biasanya nih kalau teman-teman udah tamat kuliah, nah mereka pasti memberikan transkrip nilai. Transkrip nilai itu semua mata kuliah yang kita pelajari waktu kuliah di sana lah. Misalnya mata kuliah A nilainya berapa seperti itu. Nah, di situ transkrip nilai dan mereka minta kita untuk melampirkan. Biasanya yang asli ya, yang asli yang mereka minta untuk di scan. Lalu yang paling penting yaitu pas foto latar merah. Nah, ini juga gak kalah penting. Usahakan foto yang dilampirkan nanti itu foto yang terbaru, terupdate, sehingga mereka oh ya ini nih yang wajah terbaru kita gitu kan ada beberapa perubahan ya, misalnya yang kemarin agak kusam wajahnya, sekarang lebih glow up gitu kan. Canda-canda. Oke. Nah, untuk ukuran biasanya juga mereka minta yang 3x4. Nah, satu lagi saya lupa, di setiap file misalnya scan asli surat lamaran, mereka ada minta maksimal ukuran file yang akan kita lampirkan. Nah, ini perhatiannya teman-teman, kalau maksimalnya misalnya 500 MB gitu ya, yang kita akan upload file kita 600 MB, biasanya itu sistem ditolak karena melewati atau melampaui batas maksimum yang diminta. Nah, kalau file teman-teman yang diminta itu melebihi dari kapasitas maksimal yang diminta oleh sistem, kita bisa untuk mengcrop atau apa bahasanya ya? Apa bahasanya, Pi? Mengedit, ekspres. Nah, ya, mengekspres atau mengkecilkan file seperti itu. Jadi sehingga file yang akan kita masukkan nanti itu memenuhi kapasitas maksimal sehingga file kita bisa terupload seperti itu. Nah, untuk sebelum file yang akan kita upload, biasanya kita diminta untuk mengisi data terlebih dahulu. Ada beberapa data yang akan kita isi lewat sistem. Nah, sebelum kita mengupload ya, lalu catatan untuk semua berkas yang akan diupload itu kan harus di scan ya. Nah, scan-nya itu harus terbaca dengan jelas dan rapi sehingga memenuhi verifikasi oleh panitia CPNS. Nah, karena kebanyakan teman-teman juga yang tidak lulus itu karena hasil dari scan-nya itu kurang jelas seperti itu. Jadi panitia bisa tidak memverifikasi karena tadi file kita yang di scan kurang terbaca jelas seperti itu. Lalu
Mungkin sekian pembahasan tentang tes administrasi ya, CPNS. Itu sepengalaman saya. Nah, untuk video selanjutnya yang akan kita bahas yaitu seleksi tahap 2. Biasanya seleksi tahap 2 setelah administrasi itu tes SKD. Tes SKD itu seleksi kemampuan dasar. Nah, jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini masih kebingungan mengenai tes administrasi, boleh kalian tanya-tanya di kolom komentar. Nanti kita bakal